sebagai seorang guru ini kira-kira mencukupi kebutuhan kamu nggak, kebutuhan dasar kamu? Belum tahu pasti. Belum tahu pasti. Oke, mungkin sekarang kita bisa lakuin namanya quick budget check. Nah, coba Tasya sebutkan 3 kebutuhan dasar Tasya dan sebutkan estimasi pengeluarannya kira-kira berapa aja. Mungkin kebutuhannya itu kebutuhan makan gitu ya, untuk budgetnya sekitar 500 lah. Tempat tinggal juga 500, sama transportasi 300 kurang lebih. Jadi semuanya 1.300.000 ya untuk kebutuhan dasar tersebut. Nah, kalau misalnya terkait tentang Tasya sendiri nih, pengen gaji Tasya di profesi sebagai guru ini berapa? Pengennya sih ya, pengennya 2 digit gitu. 2 digit. Oke. Nah, Tasya bisa nih nanti cari terkait tentang lowongan pekerjaan guru yang income-nya 2 digit gitu ya. Nah, tapi ya kalau misalnya dari kebutuhan sendiri 1.300.000. Nah, mungkin selebihnya bisa dengan kebutuhan yang lain gitu ya. Nah, kemudian mungkin seberapa penting sih stabilitas pekerjaan bagi Tasya? Sangat penting ya. Sangat penting banget ya pastinya. Nah, kita sekarang coba namanya career risk mapping. Nah, sebutkan 3 resiko dari pekerjaan sebagai guru ini. Mungkin resikonya yang pertama itu dari segi gaji ya. Kan banyak juga di luar yang gajinya yang masih kecil gitu ya, jadi guru itu. Kemudian mungkin dari segi takutnya nggak tersampaikan secara keseluruhan ilmu kita. Mungkin takut perhatian siswa ke kita gitu, takut kurang dihargai atau kayak gimana. Gitu. Nah, mungkin dari resiko tersebut sebagai guru apa sih strategi yang udah Tasya buat gitu untuk mengatasi resiko tersebut? Iya, kalau dari segi gaji mungkin coba ini ya CPNS gitu ya, supaya lolos itu. Kemudian kalau misalkan dari segi ilmu segala macam itu bisa lebih belajar lagi gitu, supaya lebih menguasai ilmu tersebut, sehingga pas disampaikan ke siswa tuh siswa merasa mudah dan juga enak gitu belajarnya sama kita. Jadi Tasya ini udah tahu nih ya resiko sebagai guru itu apa, dan udah nyiapin strategi buat mengatasi resiko tersebut. Nah, kira-kira Tasya ini pernah nggak merasa kesepian atau kurang koneksi profesional untuk saat ini? Mungkin kalau koneksi ke profesi guru gitu masih kurang ya. Masih kurang. Nah, di sini Tasya bisa nih mencari informasi-informasi atau kayak misalnya kayak diskusi atau forum-forum yang membahas terkait tentang pendidikan atau guru itu ya. Tapi sebelumnya Tasya udah pernah nyari-nyari ya forum kayak gitu? Udah sih. Udah pernah. Nah, di situ bisa kan dijadikan sebagai koneksi dan juga kayak misalnya ya koneksi profesional untuk Tasya selanjutnya. Nah, pernah nggak sih Tasya ini merasa kurang dihargai atau tidak diakui ketika Tasya berprofesi sebagai seorang guru? Kadang-kadang sih pernah. Kadang-kadang. Nah, kamu bisa nih coba achievement flash atau sebutin sih 2 pencapaian terbaik kamu. Mungkin bukan pencapaian juga, pengalaman mungkin ya. Lebih ke pengalaman. Yang pertama itu pernah ngajar privat juga, sama pernah jadi guru juga gitu di sekolah selama 1 tahun. Nah, jadi dari pengalaman tersebut tuh bisa nih ya dijadikan sebagai kekuatan lah gitu ya, atau nilai plus kan yang bisa diambil sama nanti si perusahaan atau lembaga yang mau menarik Tasya. Siapa tahu gitu ya dari pengalaman ini gitu bisa masuk ke yang punya gaji 2 digit. Nah, mungkin yang terakhir apa sih kayak impact atau legacy atau jejak lah yang pengen Tasya tinggalkan itu sebagai seorang guru? Kalau impactnya pasti pengen berimpact besar gitu ya kepada siswa, terlebih ilmu-ilmunya tuh dapat bermanfaat gitu bagi siswa. Kalau misalkan yang pengen ditinggalkan gitu dari profesi guru ini, pengennya jadi guru yang menyenangkan sehingga siswa tersebut selalu ingat gitu ke kita. Iya sih, pasti ya semua guru juga pengen lah gitu kan dikenang baik oleh si anaknya. Nah, mungkin dari sesi konseling ini kira-kira Tasya jadi lebih jelas gak sih perencanaan karirnya? Sangat jelas. Oke. Nah, mungkin saya juga senang membantu. Nah, jangan ragu untuk Tasya mencari atau mengeksplorasi terkait tentang guru ini ya, ataupun misalnya Tasya pengen